Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta seharusnya membuat bahagia. Pernikahan seharusnya menjadi tempat pulang. Tapi bagaimana jika rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya terasa hampa? Mari kita simak satu kisah, di mana kisah ini tentang seorang wanita bernama Aisyah. Pernikahannya dulu bahagia, penuh tawa dan kasih sayang. Tapi waktu berlalu dan semuanya berubah. Bab 1. Kehampaan yang tidak disadari. Aisyah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suaminya, Fajar, yang dulu selalu tersenyum setiap pulang kerja, kini hanya diam. Percakapan mereka semakin singkat, hanya sebatas, "Udah makan?" "Iya." "Kerjaan gimana?" "Ya gitu." Tidak ada lagi cerita panjang tentang hari mereka. Tidak ada lagi tawa kecil di meja makan. Yang ada hanya kesunyian. Seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Aisyah bertanya-tanya, kenapa pernikahanku jadi seperti ini? Apakah Fajar sudah tidak mencintainya? Ataukah dia yang mulai berubah? Tapi anehnya, semua ini terasa normal. Seolah-olah memang begini pernikahan setelah bertahun-tahun bersama. Namun, semakin lama hatinya semakin kosong. Bab 2. Mencari jawaban yang tidak pernah ada. Aisyah mencoba berbicara dengan Fajar, tapi jawabannya selalu sama. "Aku baik-baik saja." Lalu suatu malam, ia melihat Fajar duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Aisyah duduk di sebelahnya, mencoba bertanya sekali lagi. "Kenapa kamu berubah?" Fajar menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku lelah, Aisyah. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Dan saat itulah Aisyah sadar, mereka berdua sama-sama merasa hampa. Tapi apa penyebabnya? Apakah karena kesibukan yang membuat mereka lupa saling menghargai? Apakah karena komunikasi yang buruk? Ataukah mereka hanya bertahan karena takut kehilangan? Bab 3. Antara bertahan atau melepaskan. Aisyah menangis di kamar. Ia mencintai suaminya, tapi haruskah ia bertahan dalam pernikahan yang terasa mati? Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kapan seseorang harus bertahan dan kapan harus melepaskan? Kapan harus bertahan? Jika masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan, jika masih ada cinta, hanya perlu diperjuangkan kembali. Jika komunikasi masih bisa diperbaiki, kapan harus melepaskan? Jika hubungan sudah menyakiti secara mental dan fisik, jika tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki, jika hanya bertahan karena takut omongan orang, bukan karena cinta. Aisyah menutup matanya, berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika pernikahan ini masih bisa diselamatkan, kuatkan aku. Jika ini saatnya aku melepaskan, berikan aku keikhlasan." Bab 4. Menemukan jalan kembali. Bagaimana memperbaiki hubungan yang mulai hambar. Setelah melewati malam-malam panjang penuh keraguan, Aisyah menyadari sesuatu. Hubungan mereka tidak akan berubah jika hanya menunggu. Jika ingin pernikahan ini kembali hangat, sesuatu harus dilakukan. Tapi dari mana harus mulai? Aisyah pun memutuskan untuk berubah lebih dulu. Bukan berarti dia yang salah, tapi karena ia ingin menjadi bagian dari solusi. Berikut beberapa tips yang dilakukan Aisyah demi menyelamatkan pernikahannya dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka. Pertama, mulai dengan komunikasi yang benar. Pernikahan yang mulai hambar seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi yang tulus. Selama ini, Aisyah dan Fajar berbicara, tapi tidak benar-benar mendengarkan satu sama lain. Jadi, Aisyah mulai mencoba berbicara dengan lebih lembut dan menanyakan hal-hal yang lebih dalam, seperti, "Apa yang bikin kamu paling stres akhir-akhir ini? Apa hal yang bisa aku lakukan supaya kamu lebih nyaman? Apa yang bikin kamu merasa paling dicintai dalam hubungan ini?" Awalnya, Fajar hanya diam. Tapi lama-kelamaan, ia mulai terbuka. Ia menceritakan bahwa tekanan kerja membuatnya lelah. Dan ia merasa gagal sebagai suami, karena tidak bisa memberi perhatian lebih. Aisyah tersentuh. Selama ini, mereka berdua sebenarnya sama-sama lelah. Kedua, memberikan apresiasi kecil yang bermakna. Terkadang,
cinta tidak hilang, hanya tersembunyi di balik rutinitas. Aisyah mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu mereka anggap biasa. Mengucapkan terima kasih untuk hal-hal sederhana. Memberikan senyuman setiap kali Fajar pulang. Mengingatkan dengan lembut, bukan dengan nada kesal. Dan tanpa disadari, perubahan kecil ini mulai mencairkan hubungan mereka. Ketiga, membangun kembali kedekatan emosional. Aisyah menyadari pasangan butuh lebih dari sekadar tinggal bersama. Mereka butuh waktu berkualitas yang menghubungkan hati mereka kembali. Maka, ia mulai mengajak Fajar melakukan hal-hal yang dulu mereka nikmati bersama. Seperti makan malam tanpa gadget dan berbicara dari hati ke hati. Jalan santai bersama sambil berbincang ringan. Menonton film favorit mereka, sekadar tertawa bersama. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu mereka kembali merasa terhubung. Keempat, menjalin kembali kedekatan dengan Allah. Satu hal yang Aisyah sadari, jika hubungan dengan Allah renggang, hubungan dengan pasangan pun ikut renggang. Mereka mulai memperbaiki ibadah bersama, sholat berjamaah di rumah, setidaknya maghrib atau isya. Berdoa bersama, meminta Allah melembutkan hati mereka, mengingatkan satu sama lain untuk bersabar dan bersyukur. Kedekatan spiritual ini memberi ketenangan yang luar biasa. Kelima, menjaga diri dan tetap tumbuh. Aisyah juga menyadari bahwa dirinya harus tetap berkembang sebagai individu. Kadang, pernikahan mulai hambar karena salah satu atau keduanya merasa kehilangan jati diri. Maka, ia mulai mengembangkan hobi yang ia sukai, meningkatkan ilmu tentang pernikahan dan komunikasi, berusaha menjadi versi terbaik dirinya, bukan hanya untuk suami, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, saat ia mulai bahagia dengan dirinya sendiri, hubungan dengan Fajar pun ikut membaik. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Fajar menatap Aisyah dan berkata, "Aisyah, maaf, aku sudah lama lupa bagaimana cara menunjukkan rasa sayangku. Tapi aku ingin kita kembali seperti dulu." Air mata Aisyah jatuh. Itu pertama kalinya, setelah sekian lama, suaminya berbicara dari hati. Dan sejak saat itu, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka. Pernikahan tidak akan selalu berjalan mulus. Akan ada saat-saat di mana cinta terasa pudar, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Jangan menunggu pasangan berubah lebih dulu. Cobalah mulai dari diri sendiri. Kedekatan dengan pasangan harus dijaga, sama seperti menjaga iman dan kebahagiaan diri sendiri. Jadi, jika kamu merasa hubunganmu mulai hambar, jangan langsung menyerah. Coba perbaiki dengan langkah-langkah kecil setiap hari. Karena cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang usaha untuk tetap bersama. Sahabat langkah ruhi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah merasa seperti ini dalam hubunganmu? Tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi pengalaman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Siapa tahu bisa membantu seseorang di luar sana yang sedang menghadapi dilema ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.